Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan bisalamati wal afiyati min kulli baliyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa asli wujudina Muhammad ibn Abdillah alladhi mauliduhu bi Makkatal Mukarramah wa hijratuhu bil Madinatil Munawwarah wa wafatuhu bitilkal baldatit thayyibah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa qtada bihudah. Amma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inni lam ub'as la'anan walakin bu'istu da'iyan wa rahmah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama yang tak bisa ulun sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pian-pian sabarataan. Dan juga yang ulun muliakan dan yang ulun cintai, para habaib, para abnaur Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga yang ulun hormati qari kita tadi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran dengan merdunya. Mudah-mudahan dengan berkat dibacakan ayat suci Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya pada acara kita pada ini malam. Dan juga yang ulun hormati para tatuha dan tokoh masyarakat, para undangan, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita yang tak henti-hentinya dan tak bosan-bosannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang tak terhingga yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat yang besar seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat dijadikannya kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau nikmat yang kecil seperti contohnya bahwa dipanjangkannya umur kita, disehatkannya badan kita. Dengan berkat panjang umur dan sehat badan, maka kita bisa berhadir pada malam yang berbahagia ini untuk kita bersama-sama memperingati, membesarkan dan mengagungkan kelahiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah, nikmat Allah Ta'ala itu terbagi kepada dua. Ada nikmat yang besar dan ada nikmat yang kecil. Nikmat yang besar tadi seperti nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi umatnya Nabi. Dan nikmat yang kecil seperti dipanjangkannya umur kita, disehatkannya badan kita. Nikmat panjang umur dan sehat badan ini adalah nikmat yang kecil dengan pengertian dibanding dengan nikmat iman dan nikmat
Islam nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi walaupun nikmat panjang umur, nikmat sehat badan ini nikmat yang kecil, tetapi maaflah, tidak ada ya kan orang yang dapat memberikan kita panjang umur ataupun sehat badan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari karena itu janganlah kita lupa, janganlah kita tidak ingat akan selalu bersyukur. Kipas anginnya dianukan kita. Ya. 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 Nah, walaupun tadi dari karena itu janganlah kita lupa, janganlah kita kada ingat untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya kah? Sedikit aja kalau nikmat kesehatan ini diambil oleh Allah, maka ya kah rusak acara. Suara aja tadi ambil sedikit hancur sudah malam ini. Itu baru kesehatan suara aja lagi. Lang padahal masih kau aja. Cuma ya mudah serak-serak basah itu dikit nih. Dari karena itu janganlah kita lupa daripada selalu mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Nah, doa ya lagi, kenapa lagi? Ya kan? Sudah walhamdulillahi rabbil alamin. Makanya kata ulama ya kah? In kunta tanam bila adawiyatin, amun ikam guring kada meminum obat. Alhamdulillah ya kah? Banyak orang lang sebelum tidur harus minum apa dulu? Minum obat. Amun kada minum obat kalau pina guring sapan jadi banyak. Bujur, ada kita kada minum obat aja ngantuk sudah malam ini. Ya kah? Itu pula watastaiqizu bila alamin. Siannya. Watastaiqizu bila alamin. Ikan bangun guring tanpa awak ikam sakit-sakitan. Malah kalau kita bangun tidur sudah segar. Wa tataqallabu bila auja', dan ikam bisa beraktivitas karena sakit-sakit awak. Banyak aja orang sudah kada kawa lagi beraktivitas, asam urat lah, darah tinggi lah, kolesterol lah, ya kan duduk aja nak beunjur macam-macam sudah. Ya, ada kita alhamdulillah. Wa taqulu wa tashrabu ma tasya, ikam bisa makan, ikam bisa minum apa yang engkau kehendaki. Ya kan, insyaallah kena buah ini batuntung nih habis saja. Betul nah. Bawa minum dulu. Limba itu wa tamshi bila musa'adah, ikam kawa berjalan lagi tanpa digendeng. Banyak aja orang yang berjalan hadis harus digendeng. Kadang-kadang pakai tongkat lang kayak itu. Yang empat ya kah? Ada kita alhamdulillah kada. Dari karena itulah ujasirin parad daiman alhamdulillah. Maka jangan kau lupa daripada selalu mengucap ya kah alhamdulillah. Hasiratun fil bait, amun ikam guring ya kah hanya beralaskan tikar purun. Tahu kalau tikar purun lah ya Allah, tikar purun ada kalau lang tikar purun nang amun kita guring gak ada baju dah, insyaallah belakang kini betato. Ujar sih hasiratun fil bait, amun ikam guring pakai tikar purun
ya kah, kada batilam, apalagi beranjang, tapi khairun, lebih baik bagimu, minas sarir, daripada ikan guring pakai ranjang yang mahal, ranjang lang beremot. Nya ada ranjang tulang beremot, sehingga kita bisa mengatur posisi badan, ya kah, lebih baik engkau daripada tidur di atas ranjang yang mahal, pakai tilam kasur yang spring bed, tetapi pil mustasfa, andakannya di rumah sakit. Nah, rumah sakit apa sih? Suryansah. Banyak orang guring di rumah sakit tuh ranjang apa? Beremot. Lebih baik kita guring beralaskan tikar purun, biar badan betato tapi dalam keadaan sehat walafiat. Ya kah, pian kita ini mau nyegaring lah, inggan jeriji ini aja sebuting sakit nah, kada keren lagi. Ya kah, masa brokong kayak ini, kada keren brokong kayak ini, nang brokot tuh lang kerenan. Mbak, tahu lagi laki-laki banget itu orang. Kamu sudah kayak ini, ada rami lagi sudah. Kada gagampangan nikmat Allah. Cucuk aja ujar Tuhan, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Amun ikam menghitung nikmat Allah, tidak bisa menghitung ikam daripada saking banyaknya. Ya kah, sarut ini aja lucut sudah, maka anyar seminggu, 3 minggu lagi, maka sudah teken kontrak. Ya kah, ini lang mauk benar. Ya kah, kada gagampangan. Untung lang sarut ini kada korinya gede. Ya kanya kori kacau lalu. Mun ini barang aja sambil bapender kalau dulu kau aja, sambil minum kah dulu. Nah itu para hadirin sekalian. Nah itu anyar nikmat kesehatan. Apalagi nikmat yang lainnya yang jauh lebih besar daripada nikmat kesehatan. Nikmat apa itu? Yaitu nikmat iman. Nikmat apa itu? Nikmat Islam. Nikmat apa itu? Nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bah, karena apa-apanya itu nikmat panjang umur, nikmat sehat badan dengan nikmat iman Islam. Dan alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hambanya yang mukmin. Padahal kita ini hidup jauh daripada sumber iman, jauh daripada sumber Islam. Tetapi orang yang di sana yang stabil dari sumber iman, sumber Islam, sampai sekarang masih banyak lagi lang balum lang beriman. Ya kah? Makanya iman ini nikmat yang tidak ada ya kah bandingnya. Makanya pian amun kita bangun guring dah. Amun kita bangun guring, ya kah? Nah, limba bangun guring bacaan. Alhamdulillah, napa tah bangun guring bacaannya? Alhamdulillah, at'amana wasaqona. Itu kah? Berarti lapar, berarti sudah ya lah. At'amana nih. Alhamdulillah, ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, lalu pulang di antara bacaan kita. Bacaannya diantaranya biar bahasa Banjar aja kah? Amun kada bisa bahasa Banjar, bahasa semut ke barangnya munnya bisa. Inna makalia ya gupron. Perernya tah diantaranya terima kasih ya Allah, pian jadikan ulun menjadi hamba pian yang mukmin. Terima kasih ya Allah, pian jadikan ulun orang lang muslim. Terima kasih ya Allah, pian jadikan ulun menjadi umatnya Nabi Muhammad. Iya kah? Ada gegap. Nah, mudah-mudahan iman ini akan selalu berada di dalam diri kita sampai akhir umur kita. Makanya pernah kata Nabi Allah Khidir alaihi salam, ujar Nabi Khidir, aku pernah berjumpa dengan 124.000 nabi. Karena Nabi Khidir ini orang tua benar. Mulai zaman Nabi Musa sudah ada.
Ujar Nabi Khidir, aku pernah berjumpa dengan 124.000, jangan 135 juta. Lagu oman itu. Jadi ujar Sidin, limbahnya aku berjumpa, aku sebertaan Nabi lang kutemui itu aku takuni. Nabi Khidir, napa takunannya, di mana bacari kalang bagus kada, tetapi takunan Nabi Khidir anisti'mali syai'in ya'manul abdu ansalbil iman. Lang aku takuni ujian Nabi Khidir, napa amalannya supaya iman yang ada ini jangan dicabut. Iya kah? Nah, dan sebertaan tah karena tak kadang kau menjawabnya sebertaan. Tapi ada satu perkataan yang bagus yang dikata oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ya kah? Ya kah, sahabat Nabi, sepupu Nabi, minantu Nabi. Ujar Sayyidina Ali, man azzama maulidan Nabi, siapa yang membesarkan maulidnya Nabi. Siapakah? Apalagi malam ini kita datang, ini tanda kita membesarkan. Kadang mencari untingan makan bang. Amunnya makan di rumah kita kau aja naba. Makan di pasar banyak aja orang berjual duku Pontianak. Ya kah? Beri kepingin bener nah. Ya kah? Ujar Sayyidina Ali, inyapian banyak kayak ini banyak orang di luar bang, orang di luar inya kada mau bener kita baacaraan peringatan maulid. Mana dalilnya dari Nabi? Tolong ya kah sebutkan, atau ada perkataan salah satu sahabat Nabi atau daripada madhab yang empat, mana bawa ke sini dalilnya. Ujar Sayyidina Ali, man azama maulidan Nabi, siapa yang membesarkan maulidnya Nabi, wa kana sababan liqiraati, dan ia menjadi sebab terlaksananya peringatan maulid. Ya kah? Ujar Sayyidina Ali, la yakhruju minad dunya illa bil iman. Dia tidak akan keluar daripada alam dunia ini kecuali dengan mati membawa iman. Nah, ini lang mahal benar lang kita baacaraan maulid ini, yaitu mati dalam keadaan beriman. Dan lang beriman inilah lang ditakutakan orang sabaratan. Ujar Nabi, tamamun nikmah al-mautu alal iman. Langaran sempurna nikmat itu amun mati dalam keadaan beriman. Itu langaran sempurna. Sugi aja belum tentu lagi, baik rupa aja belum tentu lagi sempurna ya kan nikmat toh. Tapi amun sudah mati dalam keadaan beriman, nitulang Nah, di antara amalatnya supaya mati dalam keadaan beriman, yaitu kita mengadakan peringatan maulid, tanda kita membesarkan Rasulullah SAW. Jadi artinya bagus saja orang mengadakan maulid itu di kampung itu bepintaan, bagus saja. Ya ada juga orang kada mau. Tahun di sini pintaan mana? Pintaan juga kah? Nyadu ya, kada mau. Bapak bapintaan jar, bari supan aja jar. Kada orang anak mengadakan maulid, amunnya pribadi kadang-kadang kada sanggup, kada kegampangan biayanya. Cukup lagi kita 300.000 malam ini. Ada kawa habis nukar langsat nih ja. Ya kah? Mbah, tapi kita kepingin benar kita untuk mendapatkan faidah yang besar, untuk mendapatkan mati dalam keadaan beriman. Makanya ya tunggal barang tunggal berapa kadikit menyumbang supaya menjadi andil juga. Ada andil. Amun sorongan kada kawa ngalih mencari duit winning ngalih.
Untung juga amunnya begawi kawa mengupas bawang 700.000 bahannya. Itu kan kada jadi juga. Kada jadi ya, kada jadi 700 berapa? Kada jadi 700.000, 700 rupiah aja. Lucut nih toh. Ayah kah? Bujuran lah. Jadi kita supaya dapat juga. Jadi dan lagi bagus bener amunnya lang bagus tuh kayak ini. Amunnya masuk bulan Maulid, orang di kampung-kampung tuh pada-padanya kina menaku nih. Wayapannya kita. Tanda kita membesarkan, mengagungkan, memuliakan Rasulullah. Kenapa? Faidahnya itu luar biasa. Yaitu insya Allah Sayyidina Ali mati dalam keadaan beriman. Ini larang benar. Ini kada. Limbah ada di kampung. Orang pina membawa les. Les juga jadinya buku sumbangan nih. Les. Lalu anak buka aja lalu. Ada orang berjalan bawa les. Soalnya bapender lawan anak. Nyalain lagi pangmakain itu. Pasti pintaan jaga maulid nek. Nah, pasti kena naik ke rumah, kena nak lah. Amun inya naik ke rumah, mengetok rumah, amun mencari abah, padahkan abah karada toh. Lah, inggih ya nak. Sekalinya ngetok juga ya kalau abah, aku bersembunyi lu di kamar. Ngetok juga, assalamualaikum. Bukain ke, waalaikumsalam. Ada abah ikam kah? Ujar abah ulun, amun pian mencari siden karada toh. Nah apa dianya bungo si anak nenek. Ayah kah ibu bungo, makamu sudah bungo nih kaliwan urusannya. Dah bisi anak bungo. Bungo. Bisi duit 3.000. Bisi duit 3.000 kehausan lalu ke warung acil. Lalu anak nginum. Jadi paksa bapadah doa acil-acil. Daripada supan cilai. Baik ulun bapadah aja dulu. Nah pejacil. Teh dingin berapa cil? Jacil teh dingin 5.000. Sedangkan bawa duit berapa? 3.000. Iyalah cil ya. Amun teh panas pang cil. Nah teh panas 3.000 jacil. Kenapa jadi murah? Nyanyi cangkirnya tak apa dikit. Talus amun lang teh dingin itu jumbo jadi cilejar teh panas saja cilejar sudah ya kan diulahkan acil teh panas maka lagi menggurak-gurak nih toh ya kan sekali dijulung acil ya kan langsung dituntumnya nambah panas tuh jacil langsung dituntum. Kenapa? Kalau pindah dingin 5.000 cilejar. Nah ya kan kalau pindah dingin 5. Nah ini bading sanak pang tadi juga nenek. Iya bading sanak kalau ngalih orang bungo. Mbah berjalan di gangnya gang halus. Iya kah sore pulang orang lagi keluaran karanakan. Sekalinya laju banar. Iya kah dicegat orang jorang jangan balaju-laju karena kan banyak. Sekali menjawab disuruh orang juga di muka gang tadi. Kenapa ada tulisannya aja? Kenapa? Gas habis ya. Gas orang tak memadahkan gas 3 kilogram napa? Habis dipadahkannya napa? Nah ini sepupu sekali juga orang tadi nenek. Ya kah? Nah itu tah. Nah jadi para hadirin, nah itu yang sangat luar biasanya daripada kita memperingati peringatan mau ibaratnya tah wani habis-habisan kita ibaratnya tah. Makanya ujar Imam Hasanul Basri, Lau annali wadittu lau annali misla Uhudin zahban, seandainya aku ada bisi emas mengkaya gunung Uhud gononya. Pada gegampahan gunung Uhud kita segeram gitu bisa berapa emas segeram ini berapa ya? Bah, pelaku juga berarti lah. Jual beli emas juga berarti nih.
Ya kan? Ujar Imam Hasan Basri, ini nih Sayyidut Tabi'in. Ya kan? Lang Bapender ini adalah Sayyidut Tabi'in. Waditu, aku suka. Lau annali misla Uhudin zahaban. Seandainya aku ada bisi emas. Ya kah? Mengkaya gunung Uhud, la umpiquhu liqiraati maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niscaya aku habiskan sebertaan itu untuk aku mengadakan acara peringatan maulid. Itu karena apa-apanya dengan faidah yang akan didapatnya, yaitu diantaranya adalah yaitu mati dalam keadaan membawa iman. Ya kah? Apalagi 15.000 bener aja. Ya kah? Nah itu tah. Nah makanya ulun ucapkan selamat buat kampung di sini yang sudah mengadakan peringatan maulid. Ya kah? Nah kenapa Rasulullah ini mu'ajar sampai mengkahitulah jar faidahnya. Kenapa? Karena kata Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau wahai Muhammad kecuali ikam nih menjadi rahmat bagi ya alam ini. Kada gegampangan jadi umat Nabi ini. Orang bahari aja tapi ya bahiri lawan kita ini. Mereka itu hendak benar jadi umat Nabi. Bukan hanya mereka itu nabi-nabi, mereka itu pun mereka itu meminta, memohon kepada Nabi, kepada Allah agar dijadikan menjadi umatnya Nabi. Kenapa? Karena mereka tahu akan kelebihan, keistimewaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan memang banyak keistimewaan daripada umat Nabi ini. Di antaranya ya kah keistimewaan umat Nabi ini di antaranya nih Pak, padahal banyak nih. Ya kah? Di antaranya berapa buting nih kisakan yuk. Ya sakawa-kawanya aja nah. Ya kah? Mbah sarut bener ampe. Di antaranya khalaqahu du'afa. Allah Ta'ala menjadikan umat Nabi ini du'afa, doib, lemah. Umat Nabi ini lemah. Iya kah? Lemah jadi keistimewaan lah. Iya, lemah jadi keistimewaan. Dan keistimewaannya luar biasa. Lain umat-umat nang bahari kuat bahari. Biarlah kita kau menyaksikan kekuatannya orang bahari itu. Di antaranya piramid yang ada di Mesir itu kan mulai zaman Nabi Musa itu sampai kau ini orang bingung mengkayak apa maulahnya piramid itu. Dan waktu bahari karena ada alat berat, karena ada semua sampai semua sebertaan pakai tenaga termasuk keajaiban dunia piramid itu. Kada gegampangan beulah gonolnya itu. Ya kah? Mudahan kita ke situ kena. Kadusah gin. Apa ke situ? Piramid Firaun itu. Ya kah, jangan nak diamin-aminakan. Bagus banget sudah ziarah kemana-mana, ke kubur ke macam-macam, habisnya bergambar di piramid, di sphinx lah. Itu Firaun di situ. Orang aku jadi Tuhan. Kadang-kadang dia kalau sakit. Limbah itu luar biasa. Daripada kuatnya orang bahari. Di Quran, wasamudal ladzina jabus sakhra bil wad. Bahari ada kaum Samud. Kaum Samud itu inya bulah rumah gunung batu ditatahnya menjadi rumah. Dan sampai wahini masih bisa disaksikan
gunung batu. Ada kita membor banyu aja dah sudah 100 meter belum dapat banyunya, sekalinya ada batu lang mahalangi gagal 100 meter. Padahal batunya halus aja kayak ini jelang mahalanginya mata bor kada masuk daripada lemahnya umat Nabi ini. Tapi lemahnya umat Nabi ini jadi keistimewaan yang sangat luar biasa. Kenapa tadi keistimewaannya? Hatta la yatakabbaru, supaya umat Nabi ini hidupnya jangan sombong. Itu gunanya, supaya kita jangan sombong. Amunnya sudah sombong, nauzubillahi min. Firaun sombong, apa jadinya? Iblis sombong, wa kana minal kafirin. Iblis tuh gara-gara sombong, wa kana minal kafirin. Nah, Tuhan menjaga akan benar umat Nabi Muhammad supaya jangan sombong. Kenapa? Efek sampingnya bakal tahu lagi ya. Lalu diulah umat Nabi ini napa doib supaya jangan sombong. Itu luar biasanya umat Nabi. Nah, jadi ingatakan kita ini la hawala wala kada bisi daya dan upaya bujuran. Nah, kita ini mau kada kerja sama tenda ini kan masang sorongonan kada kawa. Ya kah? Kada kawa. Bah, lemah benar kita ini. Kita guring aja tadi kamar sikung nyamuk aja mahaur sabalaman kada kau guring. Iya kah? Nyamuk seikung aja mengkaya lang pesawat tempur F-16 nih toh. Limbah tangan kita angkat sedikit buka hanya limbah kita tuh tur datang pulang rongseng siangnya. Ya kah? Anyar dengan nyamuk aja loh. Apalagi dengan yang lainnya. Makanya kita ini doib, tapi kedoipan kita ini menjadi keistimewaan. Menjadi keistimewaan. Pian Nabi Adam dah ada juga berbuat kesalahan. Iblis pun berbuat kesalahan. Iblis berbuat kesalahannya gara-gara sombong. Nabi Adam berbuat kesalahan karena nafsu benar aja. Nabi Adam selamat aja, babulik aja. Iblis ya wa kana minal kafirin, gara-gara mengaku aku lebih baik daripada Adam dari tanah, aku daripada api. Padahal musim kemarau ini mau bener ada api ini siang malam orang ya kan mau urus apa? Iya ngurus api aja. Dan kaum kita sini selamatlah daripada kebakaran ini ada kegampangan. Dan insya Allah amunnya orang memperingati maulid Nabi dengan ikhlas, insya Allah kampung tuh aman. Bujung pian ada gampangan kebakaran ya kah? Habis tai cacak aja habis ya kah? Nah itulah daripadanya. Ini kada hidup sombong. Bisi kendaraan dia tulisan belakang mentang-mentang nukar anyar. Kada boleh umpat kendaraan dan ini jar, kecuali bibinian lang baik rupa jar. Wah, sombongnya. Ya kah, padahal seorang kuitan juga lang menukarakan. Coba yang bagus, ikam kendaraan anyar pulang jadi jarinya. Ulun abah ulun juga nukarakan jar. Nah, kan bagus. Kita ini jangan lupa daripada kejadian kita. Kejadian kita ini pian tahulah. Kejadian kita ini dijadikan daripada air mani lang mahung. Mahung lah kita inilah. Ujar tah. Cium gini lah. Kita dijadikan daripada air mani yang mahung. Begitu masuk ke rahim umat kita nih. Banyu lang setetes nih. Masuk ke rahim ibu. Limbah 40 hari berubah jadi setetes segumpal darah. 40 hari kemudiannya pulang berubah pulang menjadi segumpal daging. 40 hari pulang lalu ditiup roh.
limbah ditiup roh, hidup kita tuh di dalam perut ibu. Nah, orang hidup ini perlu makan. Mbah napa makanan bayi limbahnya hidup tuh? Iya, makan darah haid. Jadi kita nih makan darah. Nih pemangsa darah bertanah. Masuk nih ya Jona. Bujuran nih. Makanya pian kayak ini. Babinian tuh darah tuh haid itu sebenarnya tiap bulan tuh keluar. Cuman keluarnya kada keluar negeri. Nya di dalam negeri. Jadi bulan pertama, kedua, ketiga, keempat keluar aja. Bulan kelima anak itu hidup. Jadi darah haid yang kelima itu dimakannya. Darah haid yang keenam, yang di bulan keenam dimakannya. Jadi sampai yang ke-9 bulan. Jadi kita nih memakan darah sebertaan. Ingat kejadian itu pulang, kawalah kita sombong. Baik rupa kah? Kada baik rupa kah? Wali kah? Kada wali kah? Tetap makanan darah haid. Mbah, limbahnya keluar kena mati, limbah mati pulang jadi bangkai. Jadi bangkai cacak aja tamunnya mati di urung samut, apalagi kita amunnya mati di dalam kubur kayak apa? Samut mau urung nggak? Maka dalam kubur pulang kada bisa bahasa semut. Ya kanya bisa bahasa semut kawa dipenderi. Nama kalian apa jar? Iya kah? Nah itu tah. Jadi alhamdulillah benar kita jadi umat Nabi. Nah ingat takat nah kejadian kita ini supaya kita jangan sombong. Hidup tuh jangan sombong. Nah itu diantara keistimewaan umat Nabi. Dan umat Nabi itu pulang diantaranya keistimewaannya itu halus-halus. Maka doib, maka halus. Ya kah? Halus. Orang bulah lawang di rumah tak berapa ada? Semeter berapa? Meter 80. Seikung tak kadang santuk di rumah nih tak. Umat bari ada yang kayak pohon nyur tingginya, gononya kayak gajah, kayak dinosaur. Terus apa gunanya umat Nabi itu jadi halus-halus? Gunanya supaya ongkos hidup kita murah. Ya Allah, yakanya gonol kayak gajah kayak apa? 10 belek sekali makan. Makan nasi samin pulang. Nasi kebuli kah? Si uduk kah? Umana gawian mengupas bawang. Ya kak, seram. Ya kak, ongkos baju murah. Mun yang kayak gajah kayak apa? Kayak kelambu bulan apa? Bulan baju, abaya pulang. 3 lapis pulang. Ongkos banyu murah. Musim kemarau pulang. Sumur karing. Umana sekali nukar. Ya kak, apa tuh? Saapan itu 150 satandot. Ya Allah ya kak, ya kata deh ya kanya gawian nang 700.000 sehari ada apa-apa ulun di rumah tapi ya kami isi galon aja dah seminggu sekali aja terasa lucut bener, apalagi ya kak satandot sekali kinum. Ya Allah ya kak, untung kita bisa anak gancang makan aja dah lucut. Ya kak, pada halus saja gancang makan. Ya kak, serangsang ini aja serongan. Wah dah lucu talo. Ya kak, gagal panen pulang. Nah alhamdulillah umat Nabi ini halus-halus, maka doib maka halus. Nah apalagi keistimewaan umat Nabi ini susah pulang. Susah. Adakan acara maulid coba pintaan. Ya kan? Susah. Tapi susah ini jadi keistimewaan. Kenapa istimewaannya teh? Supaya kita di hari kiamat amunnya
dihisap nih tuh kada tapi banyak susah. Berapa gaji ya, 700 sekilo bawang. Ayah limbahnya dihisap Allah Ta'ala. Mana harta aja Tuhan? Unjun pahir, unjun ladung aja tuh naik sudah. Mbah coba ya kanya sugi pernya. Mbah bisi mobil hibak, bisi rumah hibak, lalu dihisap ya Allah. Makanya kita amun sumayang Jumatah ujar imam inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum, lalu kita berdoa Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah hisap ulun, jangan hisap yang ringan aja ya Allah. Hisap yang ringan nang itu sudah nang itu tah. Amun dihisap yang berat lah, jangankan di akhirat ya kah, di dunia gen amun sudah jar polisi prit nah aja kita 250 nenek ya kah. Jadi aja polisi mana helm, oh pakai helm Pak, masih saya pakai, belum saya lepas. Spion, oh ada Pak, STNK ini, PPKB ini. Nah di polisi ada terus. Pentel mana pentel aja polisi. Sekali bannya pentelnya karena tidak kena pasal berapa? Berapa ribu tak? 100 ke 50 kah? Anyar polisinya, apalagi amunnya kasus sugihan banar lucut kita menghadapinya. Maka jar tuan jar Allah amun orang dihisap tuh kadang selamatnya. Makanya di Indonesia ini ya satu-satunya jalan untuk menyelamatkan bangsa ya kan daripada korupsi ini adalah pembuktian terbalik itu ya. Pembuktian terbalik. Cuman bahari zaman Gus Dur nak maulah itu kada diterima. Gus Dur satu negara kita ini kan negara katahu lagi ya. Bahari pianlah ujar Nehru Perdana Menteri India ketika datang ke Indonesia, melihat Indonesia ini makmurnya luar biasa. Iya kah? Seandainya seluruh penduduk dunia ditaruh di Indonesia, Indonesia itu sanggup memberi makani penduduk sedunia. Tapi ternyata, SPP anak ini kau bayar, iya kah? Kenapa? Itu gara-gara korupsinya merajalela. Dan Gus Dur kada kawa korupsi itu diberantas kecuali dengan cara pembuktian terbalik. Iya kah? Gaji pernya 10 juta tapi harta melimpah, di mana boleh? Nah kayak itu ya lagi. Iya kah? Nah, sudah harus ngurusin itu. Iya kah? Kayak apa gaji supaya dasar bujur 700.000 dan itu jangan dipikirkan. Nah, jadi umat Nabi ini susah-susah, tapi dibalik susah itu menjadi keistimewaan. Dan lagi, ya kah, diantaranya keistimewaan umat Nabi ini, umur umat Nabi ini handap-handap. Ujar Nabi, umur umatku itu antara 60 lawan 70 aja. Serem ya. Antara 60 lawan di wadah kita ini lang 90 gin karada nang hendak ulun nampak 75 ada kira guru ada nek. Pen guru berapa ini guru? 80 makanya ulun labi. Ya kah? Tapi ujar Nabi antara 60 lawan 70 aja. Mun lebih daripada itu sedikit benar. Lang 80 mungkin guru aja. Lang di sini ada. Ya kah? Umur umat Nabi 60, 70 seram. Maka pula 60, 70 itu pulang kada kerasaan pulang kita menjalaninya. Lain umat bahari 1000 tahun. 400 tahun orang bahari anyar ABG anyar
Ada kita, ya Allah. Iya kah? Umur 32 nah sudah sarut sudah. Bujuran. Ini proses sudah nih. Ini proses bujuran. Maka tadi menghadapi lang 60 70 tuh kada kerasaan. Ujar Nabi, kada terjadi hari kiamat kecuali hari itu kada kerasaan. Luar biasa Nabi madahkan. Ya kah? Setahun ya Nabi rasa sahabat. Sebulan. Ya kah? As-sanah kasyahar. Wasyahar kal jumu'ah. Sebulan rasa sahabat. Seminggu. Wal jumu'ah kal yaum. Seminggu rasa bisa bertahan bahasa Arab di sinilah. Hebat juga di sinilah. Balum lagi kenal ngalih kar saya. Ya wal yaum kasaah. Sehari rasa napa? Sejam. Wal wasaah qaddar mati minan nar. Nah, apa artinya? Sejam ya Nabi kena di akhir zaman mangkaya orang malikit puces habis kada karasaan ujuran lah ya kah kecok bapender sejam sudah jam 11 sudah ujuran bahari pun kada begayaan kita puasa tah ingin sehari aja tah lucut. Wah ini sebulan dah kada kerasaan. Bahari ya kah? Kada kerasaan. Kenapa? Ini kada puasa. Ya. Kada serbujuran juga. Kada kerasaan ini. Timbul ya Allah. Timbul jadi orang tua aja kita di kampung. Itu seram benar. Nah Nabi. Tapi umat Nabi itu anum-anum. Kenapa? Itu jadi keistimewaan. Syukur benar. Kita ini anum, tapi mudahan panjang umur juga lah. Panjang umur umat Nabi, tetap panjang umur Nabi itu ya kayak kita ini juga. Kenapa? Supaya dosa kita jangan tapi banyak. Dosa jangan tapi banyak. Ya kayaknya umur panjang umat Nabi hidup di akhir zaman. Umur mengkaya umat bahari. Kada kau bayangkan mengkaya apa dosanya. Banyak nggak akhir zaman ini ya Allah ya kah ini maksiat nih tuh borang bahari kadang-kadang nyambat kayak ini nyawa ini aja baik di rumahan aja amunnya sudah keluar rumah anyarnya salangkah dosa sudah lang dilihat itu bahari ini di dalam rumah gin dosa dalam kamar gin dosa dalam WC gin dosa aja timbul tertawa serongan aja. Maka dosa ini ya Allah. Ini ada pulang lagu anyar ini nih. Lagu naujubillah. Lagunya enggak apa-apa. Aku dijinahi enggak apa. Aku dihamili enggak apa. Adulahnya lagu. Nasib daripada jadi ujar Nabi supaya dosa kita jangan tapi banyak hamunnya umur panjang hidup di akhir zaman dosa tuh kada aku membayangkan banyaknya buting lagi nah ya kah dan umur umat Nabi ini pulang dijadikanlah umat Nabi ini di akhir umat. Di akhir umat kadang diulah umat Nabi ini di awal. Kenapa tadi? Jadi kita ini sebagai umat Nabi itu dijadikan Allah di penghabisan. Ini kita ini fase terakhir. Kenapa? Supaya kita di dalam kubur jangan tapi lawas. Kasihan umat Nabi Adam pepajah lampu sampai ke wayah ini. Ada kegampangan dalam kubur sampai kau ini ada kiamat aja lagi. Jadi kita amunnya mati di dalam kubur, lang mana dalam kubur tuh sama ya lawan mati lampu.
malah lebih dahsyat. Nabi maharaitu manzoron abza' minal qabri, aku kada pernah melihat pemandangan yang lebih seram daripada kubur, dan itu akan kita rasakan di dalam kubur. Nah, supaya jangan tapi lawas banar, lalu kita diandak di akhir umat. Kada gampang dalam kubur, mati lampu nih malam ini mati lucut. Iya kah? Kada kawa lagi menuju lurung, kada kawa lagi mencari sandal. Ulun tabian amunnya guring kita ulun kada bisa terpisah lawan HP. Kenapa jadi kada kota pisah? Takutan kalau pindah pajah lampu basasar dinding nah. Iya kah? Takubal tawata. Iya kah? Tabusak-busak. Arwah bini ulun dah, amunnya sudah mati lampu, lo sarikan jadun ulun. Arwah bini berarti yang meninggal. Ya kan? Kenapa tajajak-jajak bini bujuran nah? Padahal bini itu jangan dijajak, ditindihi. Ya kan? Lo sarikan aja. Karena tabian amunnya karena halus dah, amun mati lampu, amun kita kada cepat mati karena tuh orang kampung lamas itu baru di dunia. Makanya apa di dalam kubur seram banar. Nah, dari karena itulah syukur banar kita dijadikan Allah Ta'ala menjadi umat Nabi Muhammad, sehingga kita banyak banar mendapat keistimewaan yang dihirii oleh umat-umat yang dahulu kala. Jadi pantas saja kita setiap tahun merayakan peringatan Maulid sebagai tanda yakah syukur kita kepada Allah. Apalagi pula yakah di tahun ini kita merayakan Maulid ini bertepatan dengan bulan Agustus, hari kemerdekaan. Ada kegampangan merdeka ini ya kada merdeka mungkin kita kada kawa berkumpul-kumpul mangkaya ini ya kah orang bahari kesian banar tuh sampai kau ini orang Palestina kada merdeka berapa ratus ribu lang meninggal hendak mencari kemerdekaan. Bahuma diambilnya hasilnya kerja paksa diupahnya kada. Wah ini alhamdulillah benar kita merdeka ini. Kawa kita beracaraan memuji Rasulullah. Untung benar kita untung mana sudah merdeka ini. Upahmu mengupas bawang jauh ini larang. Ada deh 700.000 berkat merdeka. Nah inilah yang terpenting. Jadi yang terpenting ya tadi dan lagi ulun ucapkan selamat buat warga di sini yang sudah mengadakan peringatan Maulid, dan juga ulun ya kabar terima kasih benar ulun diundang ke acara malam ini, yang mana berarti ulun pun diikut sertakan dalam merayakan peringatan Maulid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita. Mudah-mudahan dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terpenting mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, mungkin itulah yang dapat ulun sampaikan. Ulun minta ampun, minta maaf. Mungkin kada jelas kaba pender, ya kah? Karena sarut bener nih. Kayak apa doakan mudahan kawa pulang menyambung nah. Lang 21 hari ini nah. Kayak apa nih 21 hari ini lah. Nah, itulah yang ulun dapat sampaikan. Minta ampun, minta maaf seandainya ada yang tidak berkenan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.